Ini di gelombang 2, kalau misalnya nggak lolos administrasi, nasibnya gimana? Nah ini juga Bapak Ibu untuk seluruh, clue-nya adalah yang penting semua ikut dulu seluruh proses administrasi, termasuk proses seleksinya. Bapak Ibu, saya meminta bantuan Bapak Ibu, abaikan dulu mengenai kekhawatiran lulus tidak lulus seperti waktu proses tahap 1. Untuk yang ikutan tahap 2, Bapak Ibu yang penting daftar dulu dan ikuti seluruh proses. Itu clue-nya. Jangan sampai kita, Bapak Ibu dengan kami menyesal ketika Bapak Ibu tidak daftar dan tidak mengikuti proses. Karena ini urusannya penataan non-ASN. Tidak murni dalam konteks pengisian formasi. Jadi yang penting adalah Bapak Ibu ikuti dulu ketika memenuhi syarat seluruh proses termasuk urusan tesnya. Abaikan dulu pemikiran lulus tidak lulus di proses SKD dan seterusnya. Jadi timeline tadi menetapkan ada proses di mana ada penilaian setelah seleksi dan segala macam. Bapak Ibu urusan-urusan yang berkaitan dengan tugas dari BKD Prop dan tugas dari BKN sebagai Panselnas abaikan dulu sekarang. Yang penting Bapak Ibu konsentrasi, Bapak Ibu mempersiapkan diri, melengkapi dokumen-dokumen administrasi untuk daftar dan mengikuti proses. Abaikan dulu pemikiran tentang urusan lulus tidak lulusnya. Itu clue-nya. Jadi kami minta bantuan juga ke perangkat daerah. Selama di instansi masing-masing memenuhi syarat untuk daftar, maka yang penting daftar dulu. Baik itu yang pelamar di murni di tahap 2 maupun lanjutan yang tahap 1 atau yang teman-teman yang database BKN. Ini yang utama database BKN yang belum daftar. Yang utama itu. Yang utama itu. Jadi Bapak Ibu selama memenuhi syarat, yang penting daftar dulu, ikuti seluruh proses, abaikan dulu pemikiran mengenai lulus tidak lulus. Seperti itu. Terus yang berikutnya, penetapan paruh waktu untuk R3 teknis akan ditempatkan di unit bekerja atau di unit yang sudah kami lamar. Apakah statusnya seperti P1? Terima kasih. Bapak Ibu, sementara informasi yang kami dapatkan, sambil nanti kami menunggu kepastiannya, maka ditempatkan di instansi yang Bapak Ibu hari ini bertugas. Jadi info awalnya seperti itu. Ditempatkan di unit kerja Bapak Ibu bertugas. Seperti itu. Nah terus yang berikutnya apakah gelombang 2? Ada formasinya. Jumlahnya berapa? Kalau ada, apakah gelombang 1 bisa ikut kembali tapi menjadi prioritas utama? Ibu Ati, untuk yang data yang di gelombang 1, maka itu sudah menjadi bagian dari penataan non-ASN oleh BKD dan BKN. Jadi untuk yang sudah ikutan SKD di gelombang pertama, tidak bisa masuk di gelombang kedua karena datanya sudah ada. Tentang formasi di gelombang kedua, gelombang pertama memang kita menyisakan formasi baik di nakes maupun di teknis. Itu jadi bagian peluang untuk yang di gelombang 2 ikutan proses ke P3K-nya untuk yang formasi. Tapi di luar itu Bapak Ibu izin, urusan kita bukan hanya cerita mengenai formasi, tetapi urusan kita ada misi penataan non-ASN. Sehingga yang penting ikut dulu. Untuk yang informasi lengkap tentang formasi silahkan diikuti, tetapi itu tidak menjadi satu-satunya urusan. Urusan kita adalah urusannya, misinya salah satunya adalah penataan non-ASN. Untuk prioritas-prioritas kita ikuti apapun yang regulasi pusatnya, karena CASN itu ada regulasi yang dikawal terus oleh Kemenpan dengan BKN. Terus yang berikutnya dari SM. Pak Fahri ini dari SMK Tuci Kedung, ada pegawai TK2 yang TMS, Pak. Itu untuk solusinya bagaimana? Apakah bisa ikutkan ke gelombang kedua? Ya, selama yang bersangkutan TMS, maka yang bersangkutan ikut ke gelombang kedua. Yang selama TMS, SKD lain hal, tapi selama yang TMS ikut ke gelombang kedua. Terus untuk yang full waktu atau paruh waktu yang notabene kerja 24 jam seperti Damkar, BPBD atau instansi lain yang kerja 24 jam karena kerjanya sehari. Nah,
Oh ya, ini Bapak Ibu, nomenklatur P3K dan nomenklatur P3K per waktu tidak diterjemahkan sebagai kerjanya setengah hari atau setengah jam kerja. Jadi nomenklatur itu digunakan untuk ada pemilahan, tapi tidak dalam konteks urusan tugas hariannya. Jadi Bapak Ibu di BPBD atau mungkin kabupaten kota ada di Damkar yang kerjanya 24 jam, bukan berarti ketika paruh waktu kerjanya hanya separuh dari yang P3K-nya. Tidak seperti itu. Kerjanya kalau Bapak Ibu, kalau Pak Naufal hari ini sudah bertugas sebagai non-ASN di pemerintah Jawa Barat, maka tugasnya seperti yang Bapak lakukan di 2024. Nanti untuk setelah kita tetapkan formasi penetapannya apa itu P3K dan P3K per waktu. Pak, gimana ceritanya tahap 1 yang di BKN formasi hanya 4.000, kenapa untuk tahap 2 7.000? Nah, mungkin tadi ada Miss Ibu Siva Fauzia yang disebut 7.000 yang tadi itu adalah peserta pendaftar yang masuk sampai tadi malam, bukan tentang formasi. Kalau formasi memang dimunculkan hanya di tahap 1, tetapi tahap 1 masih ada menyisakan memang formasi di lingkup Dinkes dan lingkup teknis. Masih ada beberapa, tapi bukan berarti bahwa di sana 4.000, di sini 7.000, tidak. Jadi untuk tahap 2 ini clear apa itu formasinya untuk P3K menindaklanjuti sisa yang di gelombang pertama, tetapi bukan berarti bahwa selesai hanya di urusan formasi karena kita penataan non-ASN temanya. Jadi bukan murni hanya cerita formasi. Pegawai non-ASN belum terdata di database BKN dan mengikuti CPNS TMS dan sudah bekerja selama kurang lebih 2 tahun. Bagaimana bisa tes P3K dan statusnya bagaimana? Nah Bapak Ibu, untuk yang kami konsultasikan untuk teman-teman yang kebetulan masuk database BKN. Nah, untuk yang tidak masuk database BKN, kami belum ada informasi lanjutan. Kira-kira harus seperti apa? Jadi yang kami konsultasikan adalah yang masuk database BKN, ikutan CPNS, terus yang bersangkutan, apa itu namanya? Di SKD-nya tidak lulus, dan proses ini yang kami konsultasikan. Adapun ketika Bapak Ibu di instansinya sudah lewat 2 tahun, kepala perangkat daerahnya menyampaikan Bapak Ibu terpenuhi persyaratannya lebih dari 2 tahun. Kemarin gagalnya di administrasi, berarti Bapak Ibu belum terekap secara administrasi. Maka Pak Hanif diperkenankan daftar dengan dasar Bapak Hanif itu memenuhi syarat karena sudah 2 tahun, lewat 2 tahun bekerja di instansi dengan keterangan dari kepala perangkat daerahnya. Karena Pak Hanif ini belum jadi bagian dari yang database yang di CPNS karena TMS. Jadi kalau alasannya TMS, maka berarti posisi belum ikutan ke proses CASN sekarang. Maka Bapak selama ada keterangan dari perangkat daerahnya di atas 2 tahun diperkenankan daftar, silahkan daftar. Jadi untuk yang TMS ya. Beda hanya dengan untuk yang sudah SKD. Bagaimana yang serdiknya belum diinput bagi pendaftar tahap 1 karena baru lulus di rating 3. Nah ini untuk yang ini serdik ini di lingkup pendidikan. Nanti cermati lagi persyaratan untuk di lingkup pendidikan, silahkan tidak lanjuti. Terus P3K gelombang 1 tapi tidak masuk rankingan, masuk P3, nantinya ditempatkan di perangkat daerah asalnya atau sementara informasi ini di perangkat daerah asal. Sementara informasi ini di perangkat daerah asal. Tapi yang pasti kepastiannya dulu bahwa penataan non-ASN ditindaklanjuti. Jadi Bapak Ibu yang masuk gelombang 1, masuk rankingan tidak rankingan, Bapak Ibu bagian dari penataan non-ASN. Jadi tentang urusan penempatan di perangkat daerah dan seterusnya nanti menjadi PR berikut, tetapi hari ini di perangkat daerah yang bersangkutan. Yang lain-lainnya saya pikir relatif sama, saya terdata database BKN tapi saya pindah ke kabupaten, kenapa database
saya tidak bisa dipakai di kabupaten. Bapak Ibu, database itu disesuaikan dengan perangkat daerahnya karena harus terpaksikan aktif sesuai dengan waktu pendataan. Jadi kalau untuk ini konsultasinya nanti mungkin ke BKN regional, nanti kita bisa bantu komunikasinya. Apakah gelombang 2 ada informasinya? Tadi udah saya sampaikan dan seterusnya. Pelamar mudik gelombang 2 kalau misalnya gak lolos administrasi gimana? Bapak Ibu, selama pemenuhan persyaratan administrasi maka ikuti seluruh prosesnya. Abaikan dulu urusan lulus tidak lulus ya. Penuhi dulu seluruh proses.